Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Sel volta ini adalah merupakan bagian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah dari namanya, yaitu ada elektro, ada kimia. Berarti melibatkan dua hal, yaitu melibatkan elektro, berarti elektron atau listrik, dan kimia, berarti melibatkan reaksi-reaksi kimia. Berarti kita akan mempelajari tentang listrik dan reaksi-reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik di sini dikenal dengan nama sel volta. Sedangkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dengan cara membutuhkan listrik, maka itu disebut dengan sel elektrolisis. Jadi untuk pelajaran untuk elektrokimia itu ada dua bagian, yaitu namanya sel volta dan sel elektrolisis. Kalau reaksi kimia yang menghasilkan listrik namanya adalah sel volta. Tetapi reaksi kimia yang membutuhkan listrik, jadi reaksi kimia itu tidak akan terjadi dan akan terjadi kalau ada listrik, namanya adalah sel elektrolisis. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang sel volta. Berarti reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Sel volta dibentuk dari dua bagian seperti ini. Apabila suatu logam yang berbeda, apabila ada dua gelas ini diisi dengan dua buah logam yang berbeda. Dalam hal ini contohnya adalah Zn, ini adalah Cu. Kemudian Zn, batang Zn ini kita beri di sini ion dari Zn. Misalkan sini adalah Zn2+. Caranya kita larutkan Zn NO3 dua kali ke dalam larutan ini sehingga di sini ada ion Zn. Sementara padatannya adalah padatan Zn. Kemudian di gelas yang sebelah kanan ini padatannya Cu, maka kita larutkan juga di sini ada ion Cu dengan cara melarutkan garam Cu NO3 dua kali dengan harapan di dalam larutan ini ada Cu2+. Nah, ketika dua gelas yang berbeda seperti ini dihubungkan dengan sebuah kawat, kemudian diukur dengan voltmeter, ternyata di sini akan menghasilkan voltase sebesar 1,103. Jadi voltasenya 1,103. Tapi peristiwa kenapa didapatkan voltase 1,103? Ini tidak lain adalah dari arus elektron yang berpindah dari Zn ke Cu. Ada arus elektron yang berpindah dari Zn ke Cu. Nah, voltasenya besarnya adalah 1,103 volt. Tetapi peristiwa mengalirnya listrik ini tidak dapat berlangsung lama kalau tidak ada jembatan garam ini. Maka perpindahan elektron akan terhenti. Kenapa kok bisa terhenti? Penyebabnya adalah ketika Zn di sini melepaskan elektron, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+. Ya, jadi ketika Zn sini melepaskan 2 elektron, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+ seperti ini. Zn melepaskan 2 elektron, maka dia akan menjadi Zn2+. Nah, otomatis ketika Zn ini berubah menjadi Zn2+, otomatis jumlah ion Zn2+-nya di sini sebetulnya di sini ada Zn2+ yang sudah ada, kemudian ada juga muatan NO3 min sebanyak 2, jumlahnya sama. Muatan positifnya dengan muatan negatifnya di sini jumlahnya sama. Ketika ada Zn larut ke sini menjadi Zn2+, otomatis jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah,
perbedaan jumlah muatan ini, jumlah positif negatif yang tidak sama, ini akan menghalangi keberlanjutan Zn untuk terus melepaskan elektron. Nah, caranya bagaimana biar Zn ini tetap terus melepaskan elektron? Caranya adalah bagaimana caranya agar jumlah ion positif dan jumlah ion negatifnya itu sama. Karena Zn sini melepaskan Zn plus 2 plus, maka kekurangan ion negatif. Kekurangan ion negatif ini nanti akan diambilkan dari sini, dari jembatan garam ini. Apa negatif dari KNO3? Yang negatif adalah NO3 min. Maka NO3 minnya akan disuplai ke sebelah sini sebanyak jumlah min yang dibutuhkan, sehingga jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif di sini akan tetap sama. Maka proses pelepasan elektron tetap terus berlangsung. Di sebelah sini juga begitu. Ketika ada Cu dan CO2+, di sini ada elektron yang datang, maka Cu tidak bisa menangkap elektron. Yang menangkap elektron adalah CO2+, seperti ini. CO2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Maka ion CO2+ ini lama-lama akan mengendap di sini. Jumlah CO2+-nya semakin lama semakin berkurang. Padahal jumlah di sini awalnya harus sama, CO2+ dengan minnya harus sama. Ketika ada CO yang mengendap, otomatis muatan positifnya berkurang. Ini akan menghalangi lagi bagi bertambahnya elektron ke sini. Nah, biar tetap terus berlangsung, maka kekurangan ion positif ini disuplai oleh jembatan garam. Siapa yang datang sini? Yaitu K positif. K positif datang ke sini mencukupi kekurangan ion muatan positif, kemudian O3 min datang ke sini mencukupi kebutuhan atau kekurangan ion negatif, sehingga peristiwa mengalirnya elektron dari Zn ke Cu ini dapat terus berlangsung sampai Zn-nya habis. Nah, satu pasang padatan dan ion ini yang didesain seperti ini adalah namanya sel volta. Jadi reaksi-reaksi kimia yang di sini adalah Zn menjadi Zn2+ plus elektron. Reaksi kimia yang di sini adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ini adalah reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik, namanya adalah sel volta. Gitu ya. Ini keterangannya. Logam Zn dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, logam Cu dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+. Kemudian ini keterangannya, logam Zn akan larut sampai melepas 2 elektron mengalir ke logam. Ion Cu akan mengambil elektron dan ini menghasilkan potensial 1,103 volt, begitu. Kemudian kalau dua reaksi ini terjadi bersamaan, tidak akan melepaskan 2 elektron di sini kalau tidak ada yang menerima, maka ini otomatis bersamaan. Jadi ketika sini menyuplai positif negatif, ini akan otomatis menyuplai positifnya. Nah, persamaan reaksi di satu gelas kemudian reaksi di 2 gelas ini kalau disatukan jadinya seperti ini. Zn ada di sebelah kiri menjadi Zn ada di panahnya tetap di tengah, Zn2+ seperti ini. Cu nya tetap di sebelah kiri, 2 plusnya ini Cu nya di sebelah kanan. Karena jumlah elektronnya ini sama, yang dilepaskan dengan yang diterima sama. Ini adalah reaksi selnya. Ini adalah gambar sel voltanya. Kemudian ada istilah di sini, bagian elektroda sini nanti kan kita kenal istilahnya di sini elektroda. Zn elektroda, kata ini Cu ini elektrodanya. Elektroda yang melepaskan elektron, ini peristiwanya ini adalah Zn jadi Zn2+ melepaskan elektron, ini dari muatannya biloknya 0, biloknya 2, biloknya naik, maka peristiwa oksidasi. Di sini terjadi peristiwa oksidasi. Elektroda yang mengalami peristiwa oksidasi disebut dengan anoda. Ada yang untuk memudahkan mengingatnya, oksidasi OA, vokal, oksidasi anoda. Inilah anoda. Sementara di elektroda yang mengalami peristiwa ini positif menjadi 0, muatannya turun, reduksi,
yang mengalami peristiwa reduksi elektrodanya disebut elektroda katoda, mengalami peristiwa reduksi. Jadi anoda ini terjadi peristiwa pelepasan elektron, peristiwanya peristiwa oksidasi. Di katoda itu terjadi penerimaan elektron, peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Ini untuk sel volta. Dan sel volta ini bisa dibentuk dengan bermacam-macam pasangan. Kalau di sini misalkan kita ganti ini Fe, maka di sini ionnya adalah ion Fe2+ atau Fe3+. Yang ini juga bisa diganti dengan logam dan ion yang lain. Bisa diganti dengan Ag, ini juga Ag+. Bisa diganti dengan Au dengan Au2+. Bisa diganti dengan Z, bisa diganti dengan PT, PT2+, atau diganti dengan logam dan ionnya masing-masing. Maka kalau begitu sel volta itu bisa banyak sekali jenisnya, tergantung dari pasangan elektroda yang dihubungkan. Kalau kita beri nama, contoh elektroda yang kita gambarkan ini adalah elektroda Zn. Sel volta ini adalah sel volta Zn dan Cu. Bisa jadi Zn dan Fe, bisa jadi Zn dan Ag, bisa jadi Cu dan Ag, dan macam-macam pasangan sel volta. Dan mereka kalau dibuat seperti ini akan selalu menghasilkan voltase. Voltasenya nanti tentu akan berbeda-beda tergantung dari pasangannya. Itu ya untuk sel volta.